Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardi Purnama. Saya dari SMA Negeri 1 Cigombong. Pada saat ini saya akan menerangkan materi tentang anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran pendapatan belanja negara. Kompetensi dasarnya 3.6 menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. 4.6 menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN APBD dalam pembangunan ekonomi. Berdasarkan APBN 2019 bahwa postur APBN terlihat sehat, adil, dan mandiri, kemudian belanja negara semakin produktif, penerimaan negara harus terus dioptimalkan dan memperkuat belanja dan mempercepat pembangunan. APBN pada dasarnya bisa mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia. Anggaran pendapatan belanja sudah ditegaskan bahwa berkaitan halnya dengan pendapatan negara dan pengeluaran-pengeluaran negara dalam tahun tertentu. Apa sajakah sumber-sumber penerimaan negara? Penerimaan negara pada dasarnya diperoleh untuk membiayai belanja negara. Adapun pendapatan negara bersumber dari yang pertama adalah pajak yang merupakan pendapatan ataupun penerimaan negara terbesar hampir 87,5%. Kemudian hasil sumber daya alam dan pungutan-pungutan lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Pendapatan negara pada dasarnya diutamakan yang paling besar adalah untuk yang namanya pembangunan, baik itu pembangunan secara fisik ataupun pembangunan daripada sumber daya manusianya itu sendiri. Seperti di sini dilihat bahwa penerimaan dari pajak itu hampir 1,786,4 triliun. Kemudian juga sisanya adalah untuk penerimaan hibah dan hal-hal yang lainnya. Penerimaan negara yang masuk ke dalam kas negara diantaranya yang pertama adalah penerimaan negara berasal dari pajak, baik itu pajak dalam negeri ataupun pajak perdagangan internasional. Penerimaan negara yang bukan pajak adanya penerimaan sumber daya alam dari bagian laba BUMN ataupun pendapatan ataupun penerimaan yang lainnya, serta dana hibah yang merupakan pemberian dari pihak ketiga. Penerimaan negara dari pajak yang pertama dari pajak dalam negeri bisa apa yang dinamakan dengan yang namanya pajak dalam negeri atau pajak tambahan nilai barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, ataupun BPHTB, pajak cukai, dan pajak-pajak yang lainnya. Sedangkan dari perdagangan internasional meliputi yang namanya bea pajak pajak bea masuk ataupun pajak pungutan ekspor. Penerimaan negara bukan pajak diperoleh dari migas dan non-migas serta bagian laba BUMN dan BNPB yang lainnya. Untuk asas-asas pengelolaan BNPB, definisi dari PNPB sendiri adalah penerima pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak, berarti dari sisi-sisi yang lainnya. Penerimaan misalkan dari pengelolaan dana pembangunan, pemanfaatan sumber daya alam, kemudian pengelolaan kekayaan alam, dan lain sebagainya. Dana hibah merupakan pendapatan yang berasal dari luar negeri atau lembaga keuangan asing lainnya yang tidak harus ada kewajiban untuk mengembalikan uang yang telah diberikan. Seperti itu. Apa saja jenis pengeluaran negara? Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya pengeluaran pendapatan negara yang terbesar adanya dari pajak ataupun dari sisi-sisi yang lainnya seperti halnya laba BUMN ataupun juga dari sumber daya alam. Nah, apa saja jenis pengeluarannya? Dari pendapatan yang diperoleh sendiri, kemudian ada yang namanya pengeluaran negara. Untuk pengeluaran negara tersebut dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanjanya. Yang pertama, pengeluaran pemerintah pusat. Untuk pengeluaran pemerintah pusat sendiri ada pengeluaran rutin, ada transfer bagi hasil, ada pengeluaran pembangunan. Yang berikutnya ada juga yang namanya subsidi, misalkan seperti adanya BBM naik, kemudian untuk pendidikan ataupun yang namanya gaji pegawai. Yang berikutnya adalah itu yang dinamakan ataupun dimasukkan ke dalam belanja rutin. Banyak sisi kalau bisa bicara tentang yang namanya belanja rutin, diantaranya adalah belanja pegawai, seperti tadi saya bilang, belanja barang, cicilan utang dari bunga, subsidi, bantuan sosial, dan pengeluaran rutin lainnya. Ada pengeluaran pemerintah pusat. Untuk pengeluaran pemerintah pusat itu biasanya berkaitan halnya dengan pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan dari yang namanya pemerintah pusat, baik itu pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisik.
Sebagai contoh di sini ada belanja negara 2,461,1 triliun. Itu adalah contoh daripada pembelanjaan negara yang di dalamnya adalah pembelanjaan untuk pembayaran aparatur sipil negara, efektivitas dan efisiensi belanja di situ ada untuk mendukung penguatan belanja yang bersifat produktif, kemudian juga meningkatkan kualitas belanja untuk peningkatan kapasitas produktif dan eh, konektivitas serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi program, serta mendukung adanya prioritas untuk kegiatan pembangunan. Pengaruh APBN terhadap perekonomian pada dasarnya bertujuan untuk redistribusi sumber daya alam dalam pemerataan supaya namanya kesejahteraan hidup tidak hanya fokus pada wilayah tertentu saja tapi merata dari seluruh Indonesia. Pembangunan prasarana dasar yang vital bagi pembangunan, kebijakan pengendalian makro, menjaga stabilitas ekonomi, di mana yang namanya makroekonomi itu merupakan dasar ataupun fondasi daripada kegiatan ekonomi itu sendiri, penyediaan pelayanan dasar pemerintah bagi masyarakat. Nah, untuk lebih lanjutnya di sini ada defisit APBN, ada penjelasan dari Ibu Sri Mulyani selaku Menko Ekonomi dan Keuangan. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.